Kosan berhantu. Aku tidak pernah membayangkan bahwa kos yang kutempati akan menjadi pengalaman paling menakutkan dalam hidupku. Nama kosku Kos Harapan. Sebenarnya cukup memberikan rasa nyaman pada awalnya. Bangunan tua dengan arsitektur Belanda kuno. Namun, sejak pertama kali aku menginjakan kaki di sana, ada sesuatu yang aneh yang sangat sulit untuk dijelaskan. Kamar kosku berada di lantai 2, di ujung lorong yang selalu gelap meski pada siang hari. Pemilik kos, Ibu Warti, adalah seorang wanita tua yang jarang berbicara dan seringkali hanya tersenyum kecil. Ketika aku bertanya tentang sejarah bangunan itu, dia hanya menjawab singkat bahwa tempat itu sudah ada sejak zaman kolonial. Malam pertama di kos itu berlangsung biasa saja. Tetapi malam selanjutnya, aku mulai mendengar suara-suara aneh, ketukan pelan di pintu, suara langkah kaki, dan bisikan-bisikan samar yang tidak bisa kuterjemahkan. Aku mencoba mengabaikannya, berpikir bahwa itu hanya perasaanku saja. Namun, keanehan-keanehan itu semakin menjadi-jadi. Suatu malam, ketika aku sedang tertidur lelap, aku merasa seperti ada seseorang yang memperhatikanku. Aku terbangun dan melihat bayangan gelap berdiri di sudut kamar. Aku berusaha menyalakan lampu, tapi tombol saklar lampu tidak berfungsi. Bayangan itu semakin mendekat dan aku merasa hawa dingin yang menusuk tulang. Aku tidak bisa bergerak, tubuhku terasa kaku. Bayangan itu akhirnya lenyap setelah beberapa menit yang terasa seperti sangat lama. Keesokan harinya, aku memberanikan diri bertanya kepada teman-teman kosku tentang kejadian tersebut. Ternyata, aku bukan satu-satunya yang mengalami hal itu. Rani, teman sebelah kamarku, dia pernah melihat sosok wanita bergaun putih melayang di depan jendelanya. Dan Dedi yang tinggal di lantai 1 sering mendengar suara anak kecil menangis di tengah malam. Puncak dari teror ini terjadi pada suatu malam pada saat hujan lebat. Listrik mati dan aku terjebak dalam kamar yang hanya bercahaya lilin kecil. Suara ketukan pintu semakin keras. Aku membuka pintu dan melihat seorang wanita tua dengan wajah penuh luka dan mata yang kosong. Dia memegang erat tanganku dan berbisik dengan suara parau, "Tolong, bebaskan aku." Aku terbangun dengan teriakan dan keringat dingin yang membasahi sekujur tubuhku. Esoknya, aku memutuskan untuk berbicara dengan Ibu Warti tentang semua kejadian aneh ini. Dengan wajah pucat, dia akhirnya bercerita bahwa bangunan ini dulunya adalah rumah sakit darurat selama masa penjajahan Belanda. Banyak nyawa melayang di sini dan beberapa roh tidak bisa beristirahat dengan tenang. Malam terakhirku di Kos Harapan adalah malam yang tidak akan pernah aku lupakan. Aku memutuskan untuk pindah ke tempat lain, meninggalkan semua kenangan buruk di kos ini. Saat aku menutup pintu kamar untuk terakhir kalinya, aku mendengar suara bisikan pelan, "Terima kasih." Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan Kos Harapan setelah aku pergi. Yang pasti, pengalaman itu akan selalu aku ingat sepanjang hidupku. Setelah meninggalkan Kos Harapan, aku menemukan tempat tinggal baru yang lebih modern dan nyaman. Namun, perasaan tidak nyaman dan mimpi buruk yang masih sering menghantui malam-malamku. Aku merasa seperti ada sesuatu yang mengikutiku. Beberapa minggu setelah pindah, aku menerima telepon dari Rani. Dia terdengar sangat ketakutan dan memintaku untuk datang kembali ke Kos Harapan. Aku ragu, tapi mendengar suaranya yang begitu putus asa, aku tidak bisa menolak. Aku memutuskan untuk kembali meskipun dengan perasaan yang takut. Ketika aku tiba di Kos Harapan, suasana tampak suram. Lampu-lampu lorong berkedip-kedip dan suasana sepi mencekam. Rani menungguku di kamar.
Dengan wajah pucat dan mata yang bengkak karena menangis, dia bercerita bahwa sosok wanita bergaun putih yang sering dilihatnya kini semakin sering muncul dan mengganggu ketenangan. Rani juga bercerita bahwa Ibu Warti jatuh sakit dan sering mengigau, menyebut nama-nama yang tidak ia kenal. Beberapa penghuni lain memutuskan untuk pindah karena tidak tahan dengan teror yang terus-menerus menghantui mereka. Melihat kondisi ini, aku merasa ada sesuatu yang harus dilakukan. Aku dan Rani kemudian memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang sejarah Kos Harapan ini. Kami pergi ke perpustakaan kota untuk mencari arsip lama dan berbicara dengan penduduk sekitar yang mungkin tahu lebih banyak. Dari hasil penelusuran kami menemukan fakta yang mengejutkan. Dahulu bangunan ini memang digunakan sebagai rumah sakit darurat selama masa penjajahan Belanda. Namun ada cerita lain yang lebih mengerikan. Ternyata di salah satu ruangan bangunan ini pernah terjadi pembantaian massal terhadap para tahanan perang. Para korban yang tewas seringkali tidak mendapat pemakaman yang layak dan banyak yang dikubur secara sembarangan di halaman belakang bangunan. Dengan informasi ini, kami merasa harus melakukan sesuatu untuk menenangkan arwah-arwah itu. Kami memutuskan untuk mengadakan doa bersama agar supaya arwah-arwah itu bisa tenang. Dengan bantuan beberapa teman dan seorang yang memahami ritual doa. Malam itu kami berkumpul di halaman belakang Kos Harapan. Doa-doa dipanjatkan, suasana sangat hening. Hanya suara angin dan desir daun yang terdengar. Ketika doa berlangsung, aku merasa hawa dingin yang familiar menyelimuti sekelilingku. Tiba-tiba kami mendengar suara langkah kaki dan bisikan pelan yang berasal dari dalam bangunan. Kami memasuki bangunan dan mengikuti suara itu yang membawa kami ke suatu ruangan di dalam bangunan. Di sana kami menemukan sebuah pintu rahasia yang terkunci. Dengan susah payah kami berhasil membuka pintu itu dan menemukan ruangan gelap dan lembab. Di salah satu sudut ruangan ada sebuah peti kayu yang tampak sudah lama dan usang. Kami membuka peti dan menemukan sejumlah barang-barang pribadi, surat-surat, dan foto-foto lama dari masa perang. Di antara barang-barang itu ada sebuah buku yang berisi nama-nama para tahanan yang tewas di tempat itu. Kami membaca nama-nama tersebut dengan harapan bahwa arwah mereka bisa menemukan kedamaian. Setelah doa selesai, suasana Kos Harapan perlahan berubah. Tidak ada lagi suara-suara aneh atau penampakan sosok wanita bergaun putih. Bu Warti mulai pulih dari sakitnya, dan para penghuni yang tersisa merasa bisa lebih tenang. Aku tidak pernah kembali untuk tinggal di Kos Harapan, tetapi aku merasa lega telah membantu mengakhiri teror yang menghantui tempat itu. Pengalaman ini mengajarkanku bahwa menghormati masa lalu dan sejarah adalah hal yang penting, dan kadang-kadang kita perlu membantu mereka yang telah tiada untuk menemukan kedamaian dengan cara mendoakannya.